Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum mulai pembelajaran kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adik, kita pada hari ini di video kali ini akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Tapi sebelum mulai, jangan lupa ya subscribe, like, share, and comment ya, agar kakak tambah semangat buatin video buat kalian. Oke, langsung aja. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis akar-akar PK atau persamaan kuadrat dapat diketahui dengan mudah menggunakan rumus umum diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Dari persamaan umum kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini kita akan ada pengertian real dan imajiner ya. Bilangan real adalah bilangan yang anggota-anggotanya terdiri dari bilangan irasional dan rasional ya. Jadi ini contohnya ada min 5, min 2, 6/7, 1/3, 0,33, akar 2, dan seterusnya. Jadi bilangan real terdiri dari ini ya. Kalau bilangan imajiner adalah bilangan yang diperoleh dari akar bilangan rasional negatif. Contohnya, akar min 5 itu sama dengan 5i. Dan akar min 2/7 sama dengan 2/7i. Ini bilangan imajiner, jadi ada min di dalam akar. Kalau positif kayak akar 2 masuknya ke bilangan real. Kalau negatif akar min 5 dia masuknya bilangan imajiner. Jadi khusus bilangan imajiner itu akar bilangan rasionalnya negatif. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang pertama ada akar real. Disebut akar real jika diskriminannya atau D-nya lebih besar dari 0. Jika nilai D lebih besar dari 0 dari suatu PK, maka akan menghasilkan akar-akar persamaan yang real, namun memiliki akar-akar yang berlainan. Dengan kata lain, X1 tidak sama dengan X2. Contoh persamaan akar real, D lebih besar dari 0. Tentukan jenis akar-akar persamaan dari persamaan X kuadrat tambah 4X plus 2 sama dengan 0. Nah, di video kakak sebelumnya kakak sudah bahas ya cara mencari A, B dan C-nya. A itu didapat dari koefisien X kuadrat, B itu didapat dari koefisien X, dan C itu konstanta. Koefisien dari X kuadrat itu A ya. A-nya itu 1 ya, karena tidak tertulis. B itunya 4, C-nya 2. Dari sini kita masukkan rumus diskriminannya B kuadrat min 4AC. 4 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 2 dapat 16 kurang 8. Maka dapat diskriminannya 8. 8 ini lebih besar dari 0 ya. Maka kesimpulannya jadi karena nilai D lebih besar dari 0, maka akarnya adalah jenis akar real. Lanjut yang kedua ya. Akar real sama X1 sama dengan X2 itu jika diskriminannya sama dengan 0. Merupakan jenis akar-akar persamaan kuadrat yang menghasilkan akar-akar bernilai sama atau X1 sama dengan X2. Contoh akar real atau D sama dengan 0. Tentukan nilai akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat tambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Kita cari dulu A, B, dan C-nya ya. A-nya 2, B-nya 4, C-nya 2. Maka dapat diskriminannya dimasukin rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya 4 kuadrat dikurang 4, A-nya 2, C-nya 2. 4 kali 2 kali 2 16 ya. 16 kurang 16 0. Maka diskriminannya 0, terbukti akar realnya kembar. Misalkan X1-nya 2, X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan 2. Nah, itu contoh akar real dan kembar. Kalau yang nomor 1, contoh akarnya misalkan X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan 6. Dia kan berlainan akarnya ya.
Jadi gunanya diskriminan ini untuk mengetahui apakah akarnya sama, berlainan, atau imajiner. Yang ketiga, akar imajiner atau tidak real. Jika nilai D kurang dari 0, maka akar dari persamaan kuadrat akan berbentuk imajiner atau tidak real. Contoh akar imajiner D kurang dari 0. Tentukan jenis akar dari persamaan x kuadrat tambah 2x tambah 4 sama dengan 0. Penyelesaian. Kita cari dulu seperti biasa A, B, dan C-nya ya. A-nya itu 1 ya. Koefisien dari x kuadrat kan 1. B-nya koefisien dari x 2 ya. C-nya konstanta 4 ya. Maka dapat A-nya 1, B-nya 2, C-nya 4. Setelah itu disubstitusikan ke rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 2 ya. 2 kuadrat min 4 kali A-nya 1 kali C-nya. 2 kuadrat 4 dikurang 4 kali 1 kali 4, 16. 4 kurang 16, maka diskriminannya D-nya sama dengan min 12. Maka kesimpulannya, jadi karena nilai D kurang 0, maka akar persamaannya merupakan akar tidak real atau imajiner. Jadi x1 x2 nya tidak bisa ditentukan ya gitu. Jadi bilangannya bilangan imajiner. Misalkan kayak tadi akar min 1, akar min 2, akar min 3, dan seterusnya. Jadi dari jenis-jenis akar ini kita bisa menentukan apakah akar itu jika D lebih besar dari 0, maka akarnya berlainan. Seperti yang tadi saya katakan, misalkan kita ada persamaan kayak gini nih, x kuadrat plus 4x plus 2. Misalkan kita cari itu, boleh pakai rumus ABC ataupun faktorisasi dan sebagainya. Dapat x1 sama x2 nya. Kalau misalkan x1 nya dapat 5, x1 nya sama dengan 5, x2 nya sama dengan 6, nah itu akarnya berlainan, maka dia masuknya akar real. Dia lebih besar dari 0. Kalau misalkan akarnya kembar atau sama, misalkan ada soal x kuadrat min 9 sama dengan 0, ataupun x kuadrat yang sama gitu akarnya ya. Gimana caranya kita dapat akar yang sama? Misalkan contohnya x kuadrat tambah 4x plus 4. Nah, x kuadrat plus 4x plus x kuadrat plus 4x plus 4 kan dapat tuh akarnya. Akarnya sama-sama min 2. Nah, x1 sama dengan min 2, x2 sama dengan min 2. Nah, dari situ kita sebut namanya akarnya real atau kembar. Jadi ini terbukti gitu. Untuk membuktikan saja diskriminan itu untuk membuktikan bahwa akar x1 sama dengan x2 kembar gitu. Kalau misalkan yang ketiga, akar imajiner itu tidak real ataupun imajiner. Seperti yang disebutkan di awal bahwa imajiner itu contohnya seperti akar min 1, akar min 2, akar min 3, akar min 4. Nah, itu kan tidak real gitu bilangannya, atau kita sebut imajiner. Nah, ini contohnya ya, bilangan real tadi yang saya sebutkan. Ini bilangan imajiner. Harus dibedakan ya perbedaannya, jangan sampai salah. Jadi kalau bilangan real, irasional dan rasional. Tapi kalau bilangan imajiner, bilangan yang diperoleh dari akar bilangan rasional negatif. Nah, ini perbedaannya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.